Bab 174. Mendengar keterangan para tetua dan Renata, Cecilia menatap suaminya lalu berkata, "Engkau tidak akan meninggalkan puncak ini hingga 2-3 bulan ke depan. Maka, manfaatkan waktu untuk meminta petunjuk tetua Jang agar engkau lebih matang dalam gerakan." Friendly tersenyum menatap istrinya. Tetua Jang tersenyum lalu berkata, "Yang dikatakan Nyonya Muda benar. 2 bulan memang tidak cukup untuk mempelajari semuanya. Namun engkau memiliki pengetahuan tentang gerakan, maka engkau bisa menyaksikan gerakan kami satu persatu. Ambil intisarinya, cari titik lemahnya. Karena gerakan yang dimiliki Mike sama dengan kami." Friendly mengangguk lalu berkata, "Maaf, aku merepotkan tetua semua. Namun, mungkin ini cara terbaik untuk mengalahkannya." Tetua menjawab, "Usia tidak ada yang tahu. Jika kami dipanggil lebih dahulu, maka kewajibanmu mengajarkan pada putramu." Anita Lu berkata, "Bukankah semua jurus sudah ada di kepalamu? Hanya butuh praktek dan mematangkannya. Aku pikir tidak butuh waktu lama." Friendly menggeleng kepalanya, lalu menjawab, "Ibu, semua jurus ada di kepalaku, namun aku tidak pernah mempraktekkan secara langsung dalam gerakan. Karena selama ini aku hanya bergerak setelah melihat lawanku bergerak dan masuk menuju titik lemahnya. Jika pertapa itu menguasai apa yang aku kuasai, maka aku harus merangkai gerakan sendiri agar ia tidak mengenal gerakanku." Cecilia bertanya, "Bagaimana engkau akan merangkai jurus baru jika engkau tidak pernah mempraktekannya?" Friendly tersenyum menjawab, "Istriku, engkau ingat bagaimana putriku bisa menilai gerakan nenek mula dan ibuku? Maka aku juga bisa. Tetua mempraktekkan gerakannya di hadapanku, maka aku bisa mengambil masing-masing jurus terbaik dari 13 tetua. Dan membuat ilmu bela diri baru dari gabungan gerakan 13 tetua." Cecilia tersenyum dan berkata, "Aku yakin kau mampu dan mengalahkan petapa itu." Friendly menjawab istrinya, "Duamu dan ibuku akan mendampingiku dan aku yakin bisa mengalahkannya." Saat itu Tania kembali ke kursi di samping ibunya. Dengan wajah buruk ia mencibirkan bibirnya. Friendly yang melihat ini bertanya, "Kenapa? Apakah nenek memarahimu?" Anita menjawab, "Ia meminta untuk menggendongnya. Mana aku percaya ia bisa, dan tentu tidak aku berikan izin untuk ini." Friendly tertawa berkata, Adikmu baru berusia sehari. Tentu nenek tidak memberi izin engkau untuk menggendongnya dan engkau harus paham adik bayi itu masih rentan, nanti jatuh bagaimana?" Tania yang masih cemberut menjawab, "Hanya sebentar karena adikku memintanya. Ayah lihat sebentar lagi adikku akan menangis dan hanya akan diam jika aku menggendongnya." Lalu ia duduk diam dan benar tidak lama setelah ia mengatakan itu, Rejang menangis dengan suara keras, hingga semua orang-orang yang berada di dalam rumah keluar. Friendly ingin mencoba perkataan putrinya. Ia berkata pada istrinya, "Engkau ambil putramu dan coba diamkan." Tania tertawa. Ia tidak akan berhenti menangis sebelum Tania menggendongnya. Cecilia mengambil putranya dan mencoba menghentikan tangisannya. Namun seperti kata Tania, putranya tidak berhenti menangis. Friendly berkata, "Engkau berikanlah kepada putrimu biar ia menggendongnya sebentar." Mendengar kata-kata ayahnya, Tania berdiri lalu mendekati ibunya menjulurkan tangannya. Cecilia ragu namun ia mengikuti perintah suaminya menyerahkan putranya untuk digendong Tania. Setelah masuk dalam pelukan Tania, putranya berhenti menangis dan mulai tersenyum. Semua orang menatap Tania yang menggendong adiknya. Tidak lama ia memberikan kepada ibunya kembali dan berkata, ia ingin ditidurkan di atas daun talas keladi. Tetua yang tersenyum mendengar kata-kata Tania lalu ia berkata kepada tetua lain yang berada di sampingnya, "Engkau turunlah ke sebelah barat bukit ini, ada rumpun pohon talas besar di sana. Petiklah 1 lembar yang berwarna hitam." Tetua yang diperintahkan berdiri lalu berjalan ke barat. Setelah melompat ia lenyap di balik tembok di mana terdapat hutan hingga ke kaki bukit. Jackson bertanya, "Apakah ada daun talas yang berwarna hitam?" Tetua menjawab, "Tuan besar Lu, talas biasanya berwarna hijau, namun di antara rimbunan daun jika beruntung maka
engkau akan menemukan satu rumpun yang berwarna hitam. Tetua melanjutkan, batangnya bisa jadi obat untuk orang susah buang air besar, bahkan bisa mengurangi gula darah. Di batangnya tersimpan vitamin A, bagus untuk mata, dan peredaran darah ke jantung. Ia meminta daun talas untuk alas tidurnya, untuk menyembuhkan jantungnya. Mendengar keterangan tetua, semua menjadi paham. Tufu menjadi senang karena dapat mengetahui kegunaan talas hitam tadi. Ia mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Petunjuk akan diberikan kepada putrimu, maka apapun itu kita harus memenuhi perintahnya. Tetua Jang kembali berkata setelah semua orang diam menatapnya. Frankly mengambil putrinya, memeluk dan menciumnya, lalu berkata, kita akan menyembuhkan adikmu walau langit runtuh. Walau harus ke ujung dunia, ayah akan mencari obat untuknya. Tania tertawa lalu berkata, ayah, obatnya tidak perlu ke ujung dunia karena semua obatnya berada di bukit ini. Kita tinggal mencarinya saja. Franny tersenyum mendengarnya. Lalu ia berkata, kalau begitu jika ayah tidak ada, engkau bisa menyampaikan kepada nenekmu. Tania mengangguk mengerti. Cecilia menatap putrinya yang sibuk bermain dengan karet gelang di jarinya. Ia sudah tidak peduli lagi dengan sekelilingnya. Franny mengajak istrinya kembali duduk. Sementara di sel advert, para staf terkejut melihat 3 direktur ditemani para gadis memasuki kantor. Terutama dengan kehadiran Sintasan membuat mereka semakin tertarik. Rinali berkata, semua dengarkan, mulai hari ini dan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, tempat kita akan digunakan sebagai kantor sementara Donghai. Chu Group dan Law and Crops. Jadi kalian paham apa yang dilihat tidak boleh keluar dari pintu ini. Pada saat itu manajer maju bertanya pada Rinali. Ia pun berkata, Nonali, bagaimana kabar Nyonyali di Puncak Kaba? Rina tersenyum menjawab, ia baik-baik saja, begitu juga dengan putranya. Dan sekarang, mohon engkau bantu aku menyiapkan ruangan rapat untuk dijadikan kantor sementara. Para manajer dan staf semua bergerak. Salah satu manajer bertanya, bagaimana dengan ruangan Nyonya? Apakah harus dibersihkan? Sintasan yang menjawab, ruangannya tidak boleh diganggu, biarkan seperti waktu ia meninggalkan kantor ini. Rina, Linda, dan Nancy mengajak semua gadis naik ke lantai 2. Di ruang meeting kecil itu, mereka duduk dan mulai bekerja. Jimmy Choo yang mendapat telepon dari Grace datang mengantar dokumen yang diminta. Kenapa kalian semua berkantor di sini? Tanyanya saat menyerahkan dokumen pada Grace. Sintasan menjawab, Paman, untuk sementara kami bekerja di satu tempat ini, dan kakak berpesan agar Paman dapat naik ke puncak dan berlibur bekerja dahulu hingga semuanya berlalu. Jimmy Choo mengerti setelah menyerahkan dokumen, ia langsung menuju ke Puncak Kaba. Di ruang rapat yang dijadikan kantor sementara, Sintasan bertanya, Grace, ada berapa perusahaan yang serupa dengan perusahaan yang menolakmu di Jiangnan? Grace bingung karena ia belum mencari tahu. Melihat Grace yang bingung, Sintasan tersenyum menjawab, ini celah pertama, jika ingin menjalankan rencanamu, engkau harus memahami situasi. Sekarang cari informasi ada berapa perusahaan dan kemana mereka menyuplainya dari sana. Engkau bisa menyimpulkan apa yang akan engkau lakukan selanjutnya. Aku tunggu nama-nama perusahaan itu. Lian mencatat di bukunya celah pertama ini. Sedangkan gadis lain mulai mencari informasi berapa banyak perusahaan yang produksinya sama dan kemana mereka menyuplai hasil produksi mereka. Rianti berdiri lalu berkata, di Jiangnan ada 5 perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, dan satu-satunya penerima barang mereka adalah Oi Corp. Para gadis lain kalah cepat. Sinta tersenyum lalu berkata, engkau lanjutkan semua informasi dan apa yang akan terjadi jika rencana Grace dijalankan. Rianti melanjutkan, jika rencana Kak Grace dilancarkan, maka kita akan rugi besar karena penerimanya hanya satu, Oi Corp. Sinta tersenyum kembali dan bertanya, ini celah kedua, lalu apa yang mesti kita lakukan? Linda kok berdiri, menurutku kita harus mencari perusahaan sejenis Oi Corp. Sinta diam menunggu penjelasan lain karena tidak ada kelanjutan. Ia berkata, ada berapa banyak perusahaan yang bergerak di bidang itu di Jiangnan? Kembali para gadis mencari informasi. Grace berdiri dan berkata, Kak, berarti kita harus pindah ke Xia karena hanya di sana ada pabrik yang sama dengan Oi Corp.
Sinta mengangguk lalu berkata, benar, tidak ada perusahaan serupa di Jiangnan karena keluarga Oei memonopoli. Jadi solusinya harus mengirim barang ke Xia yang berarti biaya akan bertambah sedang penghasilan tidak ada. Apa yang mesti dilakukan? Jarko berdiri mau menjawab, namun Sinta melarangnya dan berkata, Tuanko, ini pelajaran bagi mereka, jadi biarkan mereka berpikir dan menentukan langkah selanjutnya. Lindako berdiri dan berkata, dengan uang 2 triliun dengan biaya begitu besar, maka 6 bulan grup Chu akan jatuh pailit. Jadi pertama menyiapkan berapa dana tersedia, lalu menghitung biaya kirim ke Xia, baru menentukan harga jual minimum dengan biaya produksi atau tidak mengambil untung dengan perjanjian seperti rencana Grace. Sinta mengangguk dan berkata, rencana bagus. Sekarang coba engkau hitung berapa lama kita akan bertahan dengan uang 50 triliun dan berapa lama mereka bisa bertahan menghadapi kita. Lindako mulai menghitung, sedangkan Rianti dia menatap notebooknya. Tak lama ia berdiri dan berkata, Kak Sinta, menurutku jika Xia tidak menguntungkan untuk kita, jadi yang terbaik adalah mendekati 5 perusahaan tersisa, mengajak mereka bekerja sama, membangun pabrik yang sama karena biaya pembuatan pabrik, pembelian alat tidak mencapai 20 triliun. Sinta berdiri tertawa dan berkata, kalian kalah pada anak kekuliahan ini. Ia menganalisis dengan data dan itu yang akan aku lakukan karena membangun pabrik hanya butuh 3 bulan. Tidak ada ruginya karena pabrik milik kita. Dan dengan pabrik itu kita bisa menekan 5 perusahaan lain untuk menjual produk mereka kepada kita. Jika mereka tidak mau bekerja sama, maka kita akan membangun pabrik grup Chu di sana. Dan total biaya tidak sampai 25 triliun karena aku sudah menyuruh orang-orangku menghitung biayanya. Setelah mengatakan ini, Sinta melanjutkan, hari ini kita belajar untuk menjatuhkan lawan bisnis adalah mempelajari mereka mencari solusi dengan tingkat kerugian terendah, mengadu di antara rekanan bisnis mereka. Rianti berdiri dan bertanya, waktu kakak menjatuhkan Lo and Cokrop, mereka tidak melakukan seperti yang kita lakukan, apa bedanya? Sinta tersenyum menjawab, mereka ahlinya dan jika mereka mau hanya hitungan jam, Oei Group akan jatuh pailit. Namun teknik ini adalah menghancurkan karena uang yang digunakan akan lenyap. Kalian belum memahami teknik itu dan butuh banyak dana, maka kalian harus mulai dari awal belajar untuk menjatuhkan lawan bisnis. Nanti jika sudah paham, maka ada trik lain lagi yang akan kalian pelajari. Grace bertanya, lalu apa yang mesti kita lakukan saat ini? Rianti menjawab, Kak Grace, rencana kakak akan dijalankan di sini. Ada Tuanko dan Du, mereka berdua yang akan turun ke Jiangnan bersama kakak Chana untuk memulai negosiasi sambil menjajaki kelima perusahaan seperti kita. Bukankah begitu, Kak Sinta? Sinta mengangguk. Ia pun berkata, benar. Itu langkah awal bernegosiasi untuk berdamai. Seperti kata Rianti, kita harus juga menjajaki kelima perusahaan lain agar kita bisa menentukan siapa di antara mereka yang bisa kita ajak bekerja sama. Jika kelima perusahaan tidak mau, maka kita masih ada kakek Andrew Lu di sana, kata Grace menambahkan. Sinta mengangguk lalu berkata, engkau benar, untuk hal ini kita akan melibatkan perusahaan Lu di sana. Setelah membahas rencana Grace lebih lanjut, Jarko, Jeff, Du mendapat penjelasan mengenai data di tangan mereka agar bisa bernegosiasi di sana. Sementara itu jauh di barat, seorang gadis berjalan sendirian menuruni salah satu gunung di daerah Dali. Daerah Dali berbatasan dengan banyak negara. Di utara ada Vietnam dan di barat ada Myanmar dan India. Gadis ini menuruni gunung milik keluarga Xiao. Dia melangkah dengan tenang. Sesekali tersenyum sendiri mencoba menangkap kupu-kupu yang terbang. Di kaki gunung terlihat perkampungan besar. Di sini keluarga Xiao berkumpul, saling berbagi dan menolong karena mereka keluarga besar. Maka tidak banyak orang asing yang berani menginjakkan kaki di kaki gunung itu jika tidak ada kepentingan dengan keluarga Xiao. Sesampainya di pintu belakang perkampungan itu, maka ia sudah disambut tetua keluarga Xiao bersama dengan kedua orang tuanya. Tak ketinggalan teman dan saudaranya juga hadir di sana. Engkau sudah menyelesaikan pelatihanmu, kami ucapkan selamat padamu. Salah satu tetua berkata sembari tersenyum. Gadis itu tersenyum lalu membungkuk pada semua orang yang menyambutnya. Lalu ia berkata, aku sudah diizinkan untuk turun dan melaksanakan tugasku. Tetua tersenyum lalu ia mengajak si gadis untuk masuk ke dalam perkampungan di mana terlihat meja panjang
berisi hidangan. Si gadis tersenyum senang karena sudah lama ia tidak merasakan masakan enak. Sejak naik ke gunung itu setahun yang lalu, maka sejak itu ia hanya makan seadanya bersama guru-gurunya di gunung itu. Seorang wanita parubaya cantik menarik tangannya dan berkata, "Ayo duduk, ibu sudah memasak makanan kesukaanmu." Gadis itu tersenyum lalu memeluk wanita itu sembari berkata, "Aku rindu padamu. Makananmu apa lagi?" Setelah duduk, maka semua warga kampung itu yang tidak kurang ada 600 orang duduk sepanjang meja, lalu makan bersama. Setelah menyantap makanan, tetua kembali berdiri dan berkata, "Hari ini salah satu dari kita sudah menyelesaikan pelatihan dan mendapat izin untuk melaksanakan tugasnya, mengawal Tuan Mudali." Berhenti sejenak lalu tetua melanjutkan, "Berita tentang Tuan Muda kalian sudah mengetahuinya. Aku tidak mempercayainya, maka aku putuskan untuk tetap mengirim Andrea ke Jiangling." Gadis itu adalah Andrea Xiao, seorang pengawal yang disiapkan keluarga Xiao untuk Friendly. Andrea yang mendengar kata-kata tetua bertanya, "Ada apa dengan Tuan Muda? Kenapa tetua berkata seperti itu?" Tetua menceritakan semua hal yang mereka dapat. Karena menghubungi Zhao Xiao mereka tidak bisa, maka hanya dapat berita dari media yang bisa mereka dengar. Setelah mendengar itu, wajah Andre Xiao sedikit berubah dan ia berkata, "Tetua, aku tidak percaya berita itu, maka aku akan berangkat sekarang juga menuju Jiangling untuk membuktikan berita itu benar atau salah." Tetua tersenyum menjawab, "Engkau baru saja turun, maka sebaiknya engkau berada di rumahmu. Beberapa hari melepas rindu ibu dan ayahmu. Setelah engkau bisa berangkat ke Jiangling dan akan aku urus untuk tiket dan lain-lainnya." Andrea ingin menjawab, namun ibunya berkata, "Untuk membeli tiket dibutuhkan waktu. Engkau pun harus membeli baju agar tidak memalukan keluarga Xiaomu." Andrea kembali tersenyum mengangguk lalu berkata, "2 hari lagi aku harus berangkat." Tetua mengangguk, lalu semua bubar kembali pada aktivitas masing-masing. Andrea bersama orang tuanya dan saudaranya kembali ke rumah mereka. Setibanya di rumah, Andrea bertanya, "Kapan pesawat yang ditumpangi Tuan Muda jatuh tertembak?" Ayahnya menjawab, "Sebulan yang lalu. Hingga kini belum ada yang memastikan Tuan Muda masih hidup atau sudah tidak lagi." Andrea tersenyum menjawab, "Jika sudah sebulan tidak ada yang bisa memastikannya, maka Tuan Muda masih hidup." Ibunya bertanya, "Kenapa engkau berpikir seperti itu?" Ia pun berkata, "Ibu, Tuan Muda adalah pewaris keluarga Li dan Lu, maka dua keluarga itu akan mencari kepastiannya, walau harus meruntuhkan langit. Namun, jika sudah sebulan, aku pikir terlalu lama untuk itu. Jadi, dua keluarga itu sudah tahu bahwa Tuan Muda masih hidup, maka mereka tidak memastikannya lagi dan membiarkan berita itu terus berkembang karena Tuan Muda pasti memiliki rencana lain dalam hal ini." Semua yang mendengar itu menganggukkan kepalanya. Seorang lelaki kecil memeluk Andrea seakan tidak ingin melepaskannya lagi. Ibunya berkata, "Adikmu mengikuti ujian untuk menjadi pengawal nona kecil Lu. Maka engkau berilah petunjuk padanya agar bisa lulus ujian itu." Andrea mengangguk lalu menarik adiknya ke halaman belakang dan mulai memberikan petunjuk. Baik itu gerakan ilmu pengetahuan dan semua hal yang nanti akan ditanyakan. Jika keluarga Yan memiliki Paula, maka keluarga Xiao ada Andrea. Untuk menjadi pengawal Friendly, selain ilmu bela diri juga harus cerdas, sebagai syarat menjadi pengawal keluarga Lu. Demikianlah selama Andrea menunggu, ia selalu mengajarkan semua yang ia tahu, termasuk gerakan jurus baru agar adiknya bisa menggantikannya untuk mengawal keturunan keluarga Lu selanjutnya. Kita tinggalkan dahulu Andrea Xiao. Usia putranya sudah 3 hari dan tidak ada hal yang membuatnya khawatir. Maka Friendly mulai melatih putrinya. Sementara itu, Sintasan dan para gadis sudah sepakat untuk membangun pabrik di Jiangnan. Maka Sinta sudah menyusun laporannya dan akan dibawa ke puncak Ka'bah untuk mendapat persetujuan. Walau keluarga Li tidak mengizinkan untuk bicara soal bisnis di kediamannya, namun di puncak Ka'bah karena kondisi dan situasi, maka semuanya bisa dilakukan. Sinta didampingi Grace menyerahkan berkas di tangannya kepada John Lee. Karena Friendly masih bersama putrinya di luar tembok rumah untuk latihan. John Lee, Julian, Jackson, Jimmy, dan semua yang berada di sana bergantian membaca laporan itu. Setelah semua membaca, maka John Lee berkata, "Jika keputusan ada di tanganku, maka aku akan menyetujuinya. Namun untuk ini,
Keputusan ada di tangan diam. Maka tunggulah ia kembali. Grace bertanya, "Paman, kemanakah kakak? Apakah ia turun gunung?" Anita menjawab, "Ia sedang melatih Tania, jadi kita tunggu saja. Jika aku boleh tahu usul siapakah untuk membuat pabrik di sana?" Cecilia diam saja, ia juga tertarik ingin tahu siapa yang memberikan usul itu. Grace menjawab sambil tersenyum, "Bibi, usul itu dari putri cantikmu Rianti." Anita tertawa lalu menatap Sinta, seakan meminta penjelasan lagi. Sinta-san tersenyum lalu berkata, "Ia menganalisis data dan mencari informasi perusahaan yang sama dengan grup Chu. Dari sana, ia menyimpulkan harus membangun pabrik di Jiangnan karena perusahaan sejenis hanya ada di Xia yang jaraknya terlalu jauh. Ia mencari perhitungan jika membangun pabrik tidak butuh banyak biaya dan sesuai dengan rencanaku." Anita yang mendengar ini tertawa. Cecilia berkata, "Ia sedari kecil menganalisis sesuatu itu akan tepat." John Lee berkata, "Jika sudah bisa begitu, baiknya maka ia bisa engkau ajarkan cara berhitung. Karena ia sudah bisa menilai dengan baik, maka perusahaan apapun di tangannya akan memiliki visi ke depan yang bagus, tinggal menghitung biaya dan bagaimana cara menekan biaya yang tidak perlu." Sinta mengangguk menjawab, "Akan aku laksanakan." Tak lama, Friendly sambil menggendong putrinya datang. Tania tersenyum lalu berkata pada Anita, "Nenek, Tania sekarang sudah bisa seperti ini, memukul dari jauh, dan daun bertebangan." Friendly cepat berkata, "Jangan ibu minta ia untuk mempraktekannya." Anita tersenyum lalu berkata, "Tangan yang mana yang sudah bisa?" Tania menjawab, "Keduanya." Anita menatap Friendly, yang tetap tersenyum dan berkata, "Aku sudah membuka 2 titik itu. Dan sekarang ia sudah bisa melakukannya, hanya belum bisa mengatur berapa energi yang dikeluarkan. Maka aku takut jika ibu memintanya, maka ia akan mengeluarkan semua kekuatannya." Anita lalu kembali tersenyum pada Tania dan berkata, "Itu bagus, tinggal mengatur seberapa besar kekuatannya." Anita mengangguk tersenyum senang. Friendly duduk lalu bertanya pada Sinta, "Bagaimana perkembangan rencana Grace?" Sinta menceritakan semuanya. Seperti pada Anita, Friendly yang mendengar tersenyum lalu berkata, "Jika begitu, besok kau bisa minta Jarko, Jeff, dan Chana untuk berangkat." Grace berkata, "Kakak, bisakah aku ikut ke Jiangnan? Pertama, di sana keluargaku tempat yang dituju, dan kedua, ini perusahaan di bawah kontrolku, maka aku harus mewakili perusahaanku." Anita mendengar ini tersenyum. Lalu Friendly menjawab, "Jika itu alasanmu, maka engkau boleh ikut, namun jangan mengacaukan rencana yang ada, dan Jarko yang memimpin apapun katanya engkau harus mengikuti." Grace tersenyum karena senang mendengar ia diizinkan untuk ikut. Lalu ia berkata, "Aku akan mengikuti dan tidak akan mengacau rencana yang sudah diatur." Anita berkata, "Kakakmu memiliki rencana lain dan mereka hanya menumpang di masalahmu. Jadi jangan engkau kacau rencananya. Engkau paham?" Grace mengangguk lalu menjawab, "Aku paham dan Bibi tenang saja." Cecilia yang menggendong Rejang berdiri masuk ke dalam untuk menyusui. John Lee berkata, "Jika ini sukses dan aku lihat engkau bagus, maka aku akan menyerahkan satu perusahaanku untuk engkau kelola sendiri." Sinta-san berkata, "Paman tidak bisa, ia belum siap. Walau rencana ini bagus, namun ia hanya memberikan ide untuk menyelesaikannya, dibantu oleh Rianti dan lain-lain." John Lee tersenyum menjawab Sinta-san. Ia pun berkata, "Di perusahaan itu ia tidak sendirian. Tentu ada orang-orang seperti Rianti, bahkan mungkin orang sepertimu yang memberikan ia masukan." Mendengar ini, Grace berkata, "Terima kasih Paman, namun benar kata Kak Sinta, aku belum siap. Ini pelajaran pertamaku dan aku akan terus belajar lagi agar bisa menjadi seperti dia." Sembari menunjuk Sinta-san, "Butuh 10 tahun belajar baru engkau bisa seperti Sinta," kata Friendly. Grace menatap Friendly dan berkata, "Walau butuh 20 tahun aku akan belajar." Anita tersenyum dan berkata, "Bagus, seharusnya engkau tidak kabur waktu itu, dan tentunya sekarang engkau sudah menjadi seperti Sinta. Jadi manfaatkan semua kesempatan ini karena belajar sambil mempraktekkan itu langka." Sinta-san berkata, "Di Jiangnan kita akan bekerja sama dengan keluarga lo. Maka Jiangnan saham pabrik kita akan dibagi 3. Friendly mengangguk lalu berkata, "Tidak 3, namun 4, karena engkau akan mengajak perusahaan yang sudah berdiri di sana. Karena ini dimulai dari grup Chu, maka komposisinya grup Chu lebih besar. Lu dan Lee sama besarnya, baru sisanya engkau berikan pada mereka yang mau bergabung."
Sinta mengangguk menyadari kesalahannya. Johnny tersenyum berkata, Sinta saja masih bisa salah, maka engkau harus belajar lagi dengan giat. Karena bisnis itu hal sekecilnya harus diperhitungkan. Grace mengangguk, begitu juga Sinta menjawab. Ia pun berkata, baik, aku akan mengingatnya.